Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauhnya. Setelah video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang vektor di R2, maka pada video kali ini Ibu akan membahas vektor di R3. Jadi kalau kalian sudah paham betul di vektor di R2, maka vektor di R3 ini hanya pengembangan. Di sini karena kalau di R2 itu pada bidang, di R3 pada ruang. Tapi pada eh, operasinya atau notasinya itu sama. Jadi kita tinggal mengembangkan saja di sini. Nah, jadi kan vektor di R2 adalah vektor yang terletak di satu ruang atau vektor yang mempunyai tiga komponen yaitu X, Y, dan Z. Seperti itu. Nah, di sini vektor yang berada pada ruang tiga dimensi yaitu X, Y, Z, jarak antara dua titik vektor di R2 dapat diketahui dengan pengembangan rumus Pythagoras. Nah, jika titik A, X1, X, Y1, dan Z1, dan titik B, X2, Y2, dan Z2, maka jarak AB adalah akar dari X2 dikurangin X1 kuadrat, ditambah Y2 dikurangin Y1 kuadrat, ditambah Z2 dikurangin Z1 kuadrat. Nah, atau jika kita punya vektor V, itu V1, V2, dan V3, maka panjang vektor V-nya akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Nah, vektor AB dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu dalam kolom, yaitu AB, berarti B dikurangin B1 dikurangin A1, B2 dikurangin A2, B3 dikurangin A3. Atau dalam baris, vektor baris, sama di sini, cuman bedanya ini dalam bentuk kolom, ini dalam bentuk baris. Jadi yang kalian harus ingat di sini adalah vektor AB, ya, itu artinya B dikurangin A. Jadi kalau misalnya vektor BA, berarti ya A dikurangin B. Nih, jangan sampai terbalik. Kita lanjutkan. Nah, vektor juga dapat disajikan dalam kombinasi linier. Kalau kemarin dalam ruang R2 kita hanya I dan J, maka pada R3 ini ada I, J, dan K. Jadi dalam sumbu koordinat ruang dimensi 3 itu seperti ini ya. Ini X, ini Y, dan ini Z. Nah, ini 0,0,0 ini. Karena di ruang 3 kan ada 3 nih. Nah, di sini I-nya, ini J-nya, ini K-nya itu satu satuan. Makanya di sini I-nya 1,0,0, J-nya 0,1,0, dan K-nya 0,0,1. Jadi vektor V bisa disajikan dengan tulisan V1I, ini maaf ini harusnya huruf kecil ya. I, V ditambah V2J, dan V3K. Ini secara ada garis atasnya, seperti itu. Nah, penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, operasi. Kita masuk ke operasi nih. Operasi vektor di R2. Sama. Jadi ada penjumlahan dan pengurangan. Operasi vektor di R2 secara umum memiliki konsep yang sama dengan operasi vektor di R2 dalam penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian. Penjumlahan dan pengurangan di R3, nah di sini sama. Bedanya kalau di R2 kita hanya dua komponen atau dua elemen, R3 kita tiga elemen. Jadi ketika ada vektor A ditambah vektor B, vektor A-nya misalnya A1, A2, A3, dan vektor B-nya B1, B2, B3. Maka vektor A tambah vektor B ya tinggal kita jumlahkan masing-masing komponennya yang seletak. Begitu juga untuk pengurangan. Sama di sini.
Selanjutnya di operasi perkalian dengan skalar juga sama. Jika vektor V dikalikan dengan skalar K, maka K dikali vektor V artinya setiap komponen vektor kita kalikan dengan K. Nah, kemudian ke hasil kali skalar dua vektor. Selain rumus di R3, ada rumus lain dalam hasil kali skalar dua vektor. Nah, tadi kan jika A itu adalah A1I, A1I, A2J, dan A3K, B-nya B1I, B2J, B3K, maka A dot B-nya, ini skalanya dulu, A dot B-nya di sini adalah A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 kali B3. Di mana kalau dua vektor itu membentuk suatu sudut, maka A dot B-nya sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikalikan cos alfa. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya nanti diketahui dua buah vektor, kita cari sudutnya. Nah, kamu pakai rumus ini, kamu kembangkan. Kembangkan kemana? Nah, di sini bisa kita buat rumus. Berarti kalau cos alfa, berarti sama dengan A dikali dot A dot B per panjang A dikali panjang B. Di mana A dot B-nya pakai rumus ini. Nah, jadi A dot B-nya pakai yang A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Kemudian panjang A-nya kan tadi sudah kita ketahui bahwa nyari panjang A berarti kan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Sedangkan panjang vektor B-nya akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Nah, seperti itu untuk operasinya. Nah, untuk video kali ini, Ibu belum menyertakan contoh-contoh soalnya. Nanti mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita ke contoh-contoh soal. Yang penting kalian pahami di sini, intinya pada vektor R2 itu sama dengan vektor R3 konsepnya ya. Demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Silahkan catat di buku kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.